Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmenis. Sini saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perkenalan diri saya. Saya Muhammad Fikri Aziz dengan NIM 2892150262. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi yang saya uh, pelajari saat ini yaitu Manajemen Reguler Plus. Di sini ada 3 poin yang menjadi highlight dari tugas ujian akhir semester saya, yaitu poin pertama perkembangan perekonomian global, kedua perkembangan perekonomian Indonesia, yang ketiga penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Next, yang pertama adalah perkembangan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi di dunia di tahun 2020 mengalami penurunan drastis akibat meningkatnya ketidakpastian global seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tingkat ketidakpastian global di tahun 2020 jauh melebihi level di tahun 2019, yaitu ketika terjadi konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkepanjangan. Tingkat ketidakpastian global di tahun 2020 juga tercatat sebagai level tertinggi sejak pertama kali direkam pada tahun 1960. Tingginya tingkat ketidakpastian ini turut disebabkan oleh fakta bahwa dunia menghadapi situasi krisis yang sama sekali baru dan berbeda, termasuk jika dibandingkan dengan situasi flu Spanyol di tahun 1918. Di sini kita bisa lihat sama-sama indeks ketidakpastian global. Di sini ada satu kurva yang menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian global dari tahun 1960 sampai dengan 2020 atau mulai maraknya pandemi COVID-19. Sumber yang saya ambil yaitu World Bank 2020. Selanjutnya, perekonomian dunia telah menunjukkan tanda-tanda pelemahan di triwulan 1 2020 seiring dengan merebaknya dan meluasnya COVID-19 di Tiongkok. Pertumbuhan global selanjutnya mencatatkan kontraksi dalam triwulan 2 karena implementasi kebijakan lockdown total di berbagai negara untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Pada periode ini, berbagai indikator ekonomi menunjukkan pergerakan yang konvergen ke arah pelemahan hingga berada di bawah rata-rata historis. Dari sisi ekonomi juga, dunia memasuki periode resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di sebagian besar negara. Di tahun 2020 sendiri diperkirakan sebesar 92,9% negara di dunia akan mengalami resesi. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah modern, dengan periode Great Depression di tahun 1931 berada pada posisi kedua dengan presentasi 83,8% ekonomi dunia mengalami resesi. Selanjutnya, ditinjau dari tingkat dampaknya, resesi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tercatat sebagai resesi paling dalam setelah Perang Dunia Kedua dan hampir 3 kali lebih dalam dari periode krisis finansial global di tahun 2008. Di sini saya menyertakan kurva perekonomian dunia dalam resesi, teman-teman. Dari tahun 1871 mengalami peningkatan dan penurunan sampai puncaknya yaitu tahun 2021 sebesar 92,9%. Next, materi selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 sendiri menjadi disrupsi bagi momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah sebagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Respon positif pun atas stimulus fiskal maupun moneter setidaknya telah terlihat dari kondisi perbaikan kinerja ekspor, stabilitas nilai tukar, serta kondisi likuiditas yang masih memadai di pasar keuangan. Pemerintah juga telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak awal Maret, disusul kebijakan PSBB atau karantina wilayah pada 10 April di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Dan di sini saya menyertakan satu kurva yang menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Sumber yang saya ambil yaitu dari WHO dan gugus tugas percepatan COVID-19. Di sini teman-teman bisa lihat kurvanya selalu meningkat dari tanggal 30 bulan 3 atau bulan Maret 2020 sampai dengan 31 bulan 10 tahun 2020. Untuk kurva yang berwarna biru adalah kurva recovery atau kurva recovery rate. Yang warna biru tua, yang warna biru muda itu adalah confirm case atau konfirmasi yang terinfeksi. Kemudian yang ke warna kuning adalah konfirmasi baru, yang merah adalah fatality rate. Dan ini adalah kurva tingkat penyebaran COVID menurut provinsi. Teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, untuk sumbernya kita dari WHO dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai dengan saat ini telah menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Bagi indikator perekonomian nasional menunjukkan penurunan signifikan karena terhentinya berbagai aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2020 masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu 2,97%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 masih mencatatkan pertumbuhan positif yang ditopang oleh komponen dan sektor yang terkait dengan pandemi COVID-19 masih tumbuh cukup baik. Komponen dan sektor tersebut terdiri dari konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, makanan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 disebabkan menurun kinerja ekspor jasa, khusus pariwisata, konsumsi dan makanan, dan investasi secara rektoral. Berikut kurva proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario optimis. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 adalah kontraksi 3,49%, meskipun secara tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi. Kondisi ini telah memberikan optimisme bahwa perekonomian telah melewati titik rendahnya, yaitu triwulan 2 2020 sampai dengan triwulan 4 dengan tumbuh rentang minus 0,74 hingga 3,62%. Terakhir, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penempatan dana pada bank umum disertai dukungan penjamin. Sebagai bagian dari percepatan pemulihan perekonomian masyarakat, pemerintah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra yang disertai dengan skema penjamin kredit atau UMKM, pinjaman pen daerah. Untuk tetap dapat melakukan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran, maka pemerintah dapat lebih inovatif lagi dan mencari sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya melalui pinjaman daerah atau obligasi daerah. Berikut kurva target pinjaman daerah 2020 sampai dengan 2023. Stimulus UMKM melalui KUR dan rangka pemulihan ekonomi nasional. Kurva penyaluran KUR 2020 per bulan saat ini sampai dengan Oktober 2020. Berikut kurva indeks rata-rata jangka panjang sumber World Bank 2020. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan dan atensi dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.